Oke, selamat datang kembali di video belajar tentang algoritma. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang tema khusus tentang berpikir logis ya. Jadi apa itu berpikir logis? Nah, kita lihat di video kali ini ya. Ya, di video kali ini kita akan bahas apa itu berpikir logis. Jadi, berpikir logis ini salah satu fondasi kita utamanya dalam hal Anda belajar tentang algoritma ya. Ya, jadi sebenarnya di sini manusia itu dianugerahi dengan namanya kemampuan logis ya, kemampuan logika ya. Jadi, manusia itu pada prinsipnya sama pencipta kita, sama Tuhan kita sudah diciptakan otak, baik di otak kanan dan otak kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang masing-masing sebenarnya punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, seperti di sini yang bisa Anda lihat di gambar sini bahwa otak manusia itu ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Jadi mana kalau kita bicara logika, ini sebenarnya ada di sebelah kiri sebenarnya otak kiri ya. Nah, jadi sebenarnya kemampuan berpikir logika ini yang mungkin nanti akan kita emulasikan atau akan kita tiru dan kita terapkan dalam pemrograman ya. Dalam pemrograman jadilah sebuah algoritma program ya. Nah, oke, seperti di video sebelumnya, kalau Anda lihat bahwa definisi algoritma ini adalah sebuah formulasi untuk memecahkan masalah. Bisa sederhana, sedang, kompleks, tapi dengan di sini ada kata kunci ya, yaitu urutannya sistematis dan logis ya. Jadi pada prinsipnya algoritma ini dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana contoh algoritma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lihat ya, contoh yang pertama. Oke, ini contoh yang pertama, algoritma mengirimkan surat ya. Jadi misalnya Anda punya surat atau paket, ingin Anda kirimkan entah dari satu tempat ke tempat lain ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan mekanisme algoritma, kita harus paham urutan yang benar ya, dan logis ya. Oke, jadi langkah pertama gimana? Nah, langkah pertama adalah yang pertama ya Anda harus persiapkan barangnya ya, atau kalau surat ya Anda harus persiapkan suratnya. Langkah kedua adalah memasukkan surat ke dalam amplop atau di wadah tertentu ya, atau mungkin nanti harus dibungkus dan sebagainya. Langkah ketiga, Anda harus berikan nama, entah itu alamat pengirim maupun alamat tujuannya pada paket tersebut ya, supaya memudahkan nanti Bapak yang mengantarkan tahu ini tujuannya kemana dan pengirimnya siapa ya. Nah, kemudian setelah ini lengkap, baru Anda pergi ke tempat agen ekspedisi tersebut ya, dan kemudian Anda lakukan pengiriman. Nah, langkah kelima adalah Anda mendapatkan resi pengiriman atau menunggu surat atau barang dikirimkan. Nah, di sini Anda akan melihat bahwa urutannya ini adalah urutan yang terlogis dan sistematis ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa urutannya ini harus logis dan sistematis ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalnya tiba-tiba Anda ke nomor 4 dulu, langsung pergi ke tempat. Nah, gimana pergi? Oh, barangnya belum ada ya. Jadi di sini pastikan Anda sudah barangnya sudah ada dulu, baru pergi ke tempat agen ekspedisi ya misalnya. Atau misalnya Anda langsung lompat nomor 2 ya. Nggak mungkin kan, gimana bisa memasukkan ke dalam amplop atau membungkus barang tetapi barangnya belum ada atau belum siap, kan tidak mungkin ya. Maka di sini urutannya harus logis dan sistematis. Nah, maka ini adalah sebuah algoritma ya. Jadi secara tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah menerapkan proses atau urutan algoritma ini ya. Nah, proses algoritma ini yang nantinya mau kita emulasikan atau mau kita tiru dalam sebuah program komputer ya. Oke, contoh kedua adalah membuat mie goreng instan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda membuat mie instan ini ya, terutama mie goreng ini. Oke, langkahnya adalah yang pertama adalah Anda harus merebus air dulu hingga mendidih di sini ya. Kemudian langkah kedua adalah masukkan mie mentah yang sudah Anda buka, masukkan ke dalam air mendidih tadi. Kemudian ketiga, siapkan bumbu ke dalam piring ya. Kemudian langkah keempat adalah mie yang sudah matang tiriskan ke dalam piring ya. Kemudian langkah kelima adalah campur semua bumbu dan mungkin ada yang lain misalnya bawang atau kecap sampai merata ya.
Kemudian yang nomor 6, mie siap disajikan atau mungkin ditambahkan dengan yang lain, misalnya ada telur, ada topping yang lain dan sebagainya. Oke, jadi ini urutannya perlu Anda perhatikan, ini urutannya juga logis ya, logis dan sistematis. Jadi misalnya Anda tiba-tiba misalnya mencampurkan semua bumbu dan mie, padahal di sini nomor 5 tiba-tiba ya. Padahal mie-nya belum matang nih ya, nggak mungkin kan kita membuat mie-nya udah dicampurkan padahal belum matang nih. Ya, atau tiba-tiba Anda langsung menyajikan, kan tidak mungkin kan? Karena di sini Anda harus melakukan hal yang paling pertama adalah kita membutuhkan air yang mendidih ya untuk memasak mie-nya di sini ya. Jadi disinilah Anda perhatikan bahwa di sini adalah sebuah proses di mana urutannya logis dan kita harus tahu urutan mana dulu yang dikerjakan baru kita boleh mengerjakan tahapan selanjutnya ya. Dan ini harus Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini contoh ketiga, yaitu tentang mungkin beberapa Anda suka mengalami. Jadi ketika Anda naik motor, terus tiba-tiba motornya mogok, tidak bisa jalan ya. Dan di sini yang menjadi pertanyaan adalah apa? Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah jika motor Anda mogok atau tidak bisa jalan, terutama ketika Anda berada di tempat terpencil ya. Apakah ini solusinya? Contoh misalnya ini contoh di gambar, Anda terpaksa harus menggendong motor misalnya ya. Ya boleh-boleh aja kan teman-teman, di sini kalau kita bilang ini nggak logis ya, nggak rasional ya. Kalau memang ada orang seperti itu ya silakan. Tapi Anda sebagai orang yang punya pendidikan ya mungkin jangan buru-buru langsung gendong seperti ini ya misalnya ya. Oke. Atau seperti ini contohnya misalnya minta tolong bantuan orang untuk digendongkan motornya ke misalnya mau kita bawa ke bengkel ya. Ya boleh, cuman di sini ada constraint ya, ada pembatas ya. Berarti di sini kita akan merepotkan orang lain, kita sendiri juga akan kerepotan membawa motornya. Belum kalau lokasi tempatnya jauh dan sebagainya ya. Nah, maka di sini harus ada cara berpikir yang logis bagaimana kita mengatasi permasalahan motor mogok tadi ya. Oke. Kira-kira urutan apa yang pertama Anda lakukan ketika Anda mengalami ini ya? Oke. Mungkin secara logis hal pertama yang perlu Anda lakukan apa? Oke, saya mungkin bisa memberikan clue ya. Misalnya contoh pertama yang bisa Anda lakukan adalah kita paling pertama adalah ngecek bensinnya dulu kan, betul, misalnya contoh ngecek bensinnya habis atau enggak. Oke, ternyata kalau misalnya ada logika misalnya oh enggak habis nih, ternyata masih ada bensinnya. Langkah kedua apa misalnya? Langkah kedua ya saya misalnya cek misalnya kalau motor businya gimana? Businya bagus atau tidak misalnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya businya juga ternyata bagus, ya apa kira-kira? Nah, kemudian ini bisa Anda jawab ya kira-kira dalam hal mengatasi motor mogok, kira-kira urutan langkahnya apa saja nih untuk mengatasi motor mogok ya. Jadi misalnya di situ juga ada proses pengecekan logikanya ya. Logika itu artinya kan ada ngecek dulu kan kalau bensinnya masih ada, langkah selanjutnya apa nih misalnya ya. Oke. Kalau businya sudah tidak ada masalah, langkah selanjutnya apa nih misalnya ya. Oke. Nah, di sini mungkin perlu Anda pikirkan, tidak saya tunjukkan jawabannya. Mungkin harus Anda jawab, nanti boleh di komentar, boleh di tempat lain. Kira-kira langkah-langkahnya apa ini untuk problem motor mogok ya, dengan cara berpikir yang logis ya. Oke, kita masuk ke contoh keempat nih. Contoh keempat ini sering dialami ya. Jadi contoh di sini misalnya bagaimana tiba-tiba bos Anda marah-marah karena Anda orang IT, dianggap paling tahu segalanya tentang dunia IT ya. Nah, problemnya dia tiba-tiba tidak bisa mengirimkan email, padahal emailnya dibutuhkan buru-buru. Nah, di sini Anda harus perlu memikirkan nih, langkah pertama apa nih sebelum Anda memberikan solusi kepada bos Anda ya. Nah, nanti coba Anda pikirkan ya, sambil Anda memikirkan langkah pertama yang harus Anda lakukan apa nih. Apakah Anda ngecek internetnya dulu, atau Anda melakukan apa, dan sebagainya. Nah, ini mungkin tiap orang bisa beda-beda, tetapi punya tujuan yang sama ya, tujuannya sama, yaitu supaya membantu si bosnya mengatasi cara dengan cepat dan efektif ya. Jadi langkah pertama apa? Jangan sampai juga sudah terlalu banyak langkah tapi tidak ketemu solusinya kan. Jadi dengan menggunakan langkah-langkah yang bagus dengan cara yang bagus, seperti case yang tadi, langkah pertama ya cek bensin dulu. Jangan sampai kita udah terlanjur ngecek yang lain-lain, ternyata problemnya malah ternyata hanya problem sebenarnya bensinnya habis misalnya ya. Contohnya ada konyol, ternyata udah turun mesin, sudah dilepas mesin, ternyata problemnya cuma simpel, nggak ada bensin. Itu kan sebuah kekonyolan ya, sebuah kekonyolan Anda mengatasi masalah tetapi urutannya tidak benar ya. Nah, dalam hal ini juga Anda harus pikirkan urutan yang benar supaya Anda bisa mengatasi masalah ini dengan efisien dan efektif ya. Jadi jangan sampai nanti tertukar-tukar ya.
bertukar-tukar, Anda sendiri mengalami kesulitan dan jadinya malah tidak selesai-selesai ya. Padahal nanti bisa jadi masalahnya adalah masalah yang sepele. Ya, oke. Nah, kemudian ini contoh kelima. Contoh kelima ini juga unik. Ini ada pertanyaan seperti ini. Saya punya 2 gelas kosong, gelas takar ya. Ukurannya adalah 5 liter dan 3 liter. Nah, di sini coba saya tantang Anda. Bagaimana cara Anda mendapatkan air berukuran 4 liter dengan menggunakan gelas 5 liter dan 3 liter tadi ya. Nah, nanti hasilnya bisa Anda letakkan di wadah yang mungkin kita tidak tahu ukurannya berapa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini coba Anda pikirkan gimana caranya. Silahkan pikirkan, mungkin ada banyak cara dan ada banyak hal yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Kemudian ini ada contoh lagi nih, misalnya nih, contoh kebetulan ini informasi yang lengkap ya. Jadi dari misalnya saya pengen berangkat dari B ke A. Di sini ada beberapa titik atau ada beberapa persimpangan jalan ya. Jadi dari 0 nanti bisa lewat 1, bisa lewat 2. Ini ya, dari 0 bisa 1 atau 2, dari 2 Anda bisa milih ke sini atau ke sini dan seterusnya. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari rute terpendek ya dari B ke A ya. Silahkan gimana caranya? Bagaimana cara Anda mencari rute terpendek ya dari sini sampai menuju ke A? Apakah lewat sini? Ataukah lewat bawah sini? Ataukah lewat bawah sini? Nah, perhatikan di sini ada panjangnya, meskipun ini tidak mencerminkan panjang, cuma informasi di sini ada informasi panjang jalannya ya. Dan Anda diminta dari rute B ke A, dan algoritma ini sebenarnya sudah banyak dipakai untuk aplikasi seperti Gojek ya. Jadi bagaimana Gojek atau mungkin aplikasi yang lain menentukan rute yang terdekat ya, rute yang terdekat, jarak terdekat antara saya dengan Bapak Gojek. Nah, itu kurang lebih seperti ini ya. Atau misalnya dipakai juga untuk Google Maps ketika Anda berperjalanan menggunakan tools Google Maps. Google Maps bagaimana membantu Anda mencari rute yang paling pendek ya, atau rute tercepat ya. Nah, dalam Google Maps mungkin lebih canggih karena dia bisa memperhitungkan tingkat kemacetan ya. Di tingkat kemacetan bisa dihitung, bahkan Google Maps punya suggestion atau punya saran, punya rekomendasi rute yang paling cepat. Nah, di sini Anda juga bisa membangun itu, dan nantinya ketika ide Anda ini bagus atau algoritma ini Anda bagus, Anda bisa terapkan untuk aplikasi apa misalnya ya, untuk memecahkan masalah rute tercepat atau terpendek ya di sini ya. Oke, ini sebuah contoh, silakan Anda cari. Nah, jadi di sini sama ya, jika ini komputer yang Anda minta untuk mengerjakan permasalahan tersebut ya, berikan langkah-langkahnya. Komputer kan waktu itu saya sempat di video sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa komputer itu kan bodoh ya. Jadi bagaimana komputer bisa pintar menerjemahkan langkah-langkahnya ya. Jadi urutan pertama dia harus ngapain, langkah selanjutnya melakukan langkah apa, langkah selanjutnya melakukan langkah apa lagi. Nah, di sini Anda akan membantu komputer untuk menemukan atau memformulasikan langkah-langkahnya apa saja. Oke, kita masuk ke contoh ke-7. Contoh ke-7 mungkin ini hal sederhana, tetapi kita asumsikan kan komputer kan nggak pintar ya. Bagaimana kita meminta sebuah komputer menentukan bahwa bilangan ini sebuah bilangan genap atau ganjil ya. Jadi komputer misalnya diberikan nih ada bilangan nih, bilangan contoh angka 8 nih, angka 8 ini bilangan genap atau ganjil misalnya. Kalau kita sebagai manusia ya kita sudah tahu ya secara rule 8 itu genap misalnya ya. Nah, tapi komputer kan pernah saya sampaikan komputer itu kan nggak pintar-pintar amat ya. Dia pintar karena ada manusianya ya. Nah, di sini Anda harus membangun sebuah algoritma sederhana ya, terutama di sini untuk menentukan bilangan itu genap atau ganjil. Dimana sebenarnya komputer itu tahunya kan hanya operasi matematik biasa kan ya, misalkan penjumlahan, perkalian, pembagian dan pengurangan. Cuman untuk logical seperti ini dia kadang-kadang tidak tahu. Makanya di sini kita akan membangun sebuah algoritma bagaimana menentukan sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Jadi di sini Anda harus minta menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Oke, contoh selanjutnya adalah contoh puzzle algorithm. Jadi di sini ada sebuah gambar. Jadi gimana misalnya ini ada sebuah puzzle dari atas di sini bisa keluar sampai ujung sini ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ini manusia, mungkin kita akan bisa dengan cepat ya misalnya ya. Ini rutenya, kita akan coba mencari rutenya. Nah, lewat sini. Kemudian di sini
ada persimpangan di sini, misalnya saya milihnya ke atas. Nah, oke, kemana lagi? Oke, ke sini. Oke, di sini dan seterusnya. Ya, oke, dan akhirnya saya ketemu di bawah di sini. Oke. Nah, kenapa manusia bisa sepintar itu ya? Karena manusia punya kemampuan sama Tuhan. Tadi saya bilang ya, manusia itu diberikan kemampuan berpikir logis ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang mau masuk sini adalah robot ya? Di robotnya juga sama, robot itu juga sebenarnya nggak pintar ya. Kita hanya menanamkan kepintaran robot. Bagaimana robot bisa tahu jalan keluar ketika kita taruh menempatkan robot di sini ya. Jadi kita menempatkan robot di sini. Bagaimana nanti robotnya bisa sampai ujung di sini. Nah, ini juga perlu Anda pikirkan gimana caranya. Contoh ya. Nah, jadi di sini dibilang bahwa contoh kalau kita masukkan di sini robot, tentukan langkah-langkah apa yang diperlukan oleh robot tersebut ya. Asumsi robot zaman sekarang itu yang sederhana ya, maksud saya robot zaman yang sekarang itu hanya taunya adalah dia hanya punya sensor jarak ya, dia hanya bisa mengukur jarak ke dinding yang paling jauh ya. Oke. Jadi dengan kemampuan mengukur jarak ini, langkahnya apa nih? Misalnya contoh, kalau saya tahu misalnya jarak saya tinggal 5 cm, langkahnya apa? Misalnya belok kanan, oke, belok ke sini. Oh, ternyata juga masih ketemu tembok lagi nih, misalnya belok ke sini ketemu tembok lagi. Suruh ngapain lagi? Belok sini, oh ketemunya ini lagi, kosong lagi ya, jaraknya jauh lagi. Suruh muter lagi, oke, ketemu sini lagi ya. Nah, kemudian ketemu lagi, ini suruh maju misalnya, maju pelan sambil ngecek jarak ya, sambil ngecek jarak. Oh, ternyata ini ketemu belokan nih. Nah, si robotnya suruh ngapain? Apakah suruh tetap lurus atau suruh belok nih? Nah, di sini nanti robotnya kan robotnya saya bilang kan bodoh ya, bodoh itu harusnya dia belum punya pengetahuan mesh secara lengkap. Jadi di sini kita harus ngambil keputusan kan, apakah maju atau mundur ya. Bisa jadi mungkin nggak apa-apa maju dulu. Kalau buntu ya balik ke tempat awal ya. Inilah sebenarnya bagaimana kita menerapkan logika cara berpikir kita ke robot ya. Jadi robot atau apapun nanti device mobil-mobilan itu bagaimana kita tanamkan kepintaran supaya ketika mereka diletakkan dalam mesh itu dia bisa keluar dari situasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi inilah bagaimana algoritma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda sudah mulai paham bahwa sebenarnya basically atau pada prinsipnya, pada dasarnya ya, algoritma itu secara tidak sadar sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara tidak sadar juga kita sudah di dalam otak kita itu sebenarnya sudah terset atau sudah terplot, terpola bagaimana urutan kita mengatasi sebuah masalah ya. Nah, dari pola tersebut akan kita terapkan dalam komputer dan nantinya komputer tadi akan menerapkannya dan dia akan bekerja sesuai dengan input yang terjadi ya. Dalam hal ini inputnya apa? Oke, demikian dulu pembelajaran kita tentang berpikir logis. Silakan Anda berikan komentar atau berikan jawaban-jawaban Anda terhadap contoh-contoh yang tadi ya. Silakan berikan komentar di bawahnya. Jika Anda masih bingung, silakan juga diskusi tentang bagaimana algoritma ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.